Yang paling muda, iya. Udah. Paling kecil. Nah, gue penasaran jujur aja komentar dari cewek dulu deh. Gue penasaran jujur aja komentar dari cewek dulu deh. Komentar dari cewek dulu deh. Bro, boleh bantuin gua ini nggak bikin konten? Iya. Reaction biasa nih kayak gini. Reaction depan kamera, react bla 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 bla. Aman gua upload. Nah, jalan 3 hari gua buka notification, anjir di kok rame. 500 apa? 500 komen guys. 500 komen. Gua bilang ini ada apaan 500 komen? Gua buka kan. Ramenya bang, menit sekian, bang, menit sekian. Sekian kenapa nih gua ada upil kan kalau gitu kan. Ngechat sekali ngechat sekali. Gua buka kan. Hah, ada apa-apa? Bang, lu nggak denger tuh ada kita lagi ngecekin orang namanya Caca. Iya, Caca. Ini lu boleh buka ini di menit 20.15. Yeah. Kalian dengar sendiri, gue saranin pakai headphone. Nggak usah pakai headphone juga. Nggak usah pakai headphone juga nggak kedengeran. Nanti nih cuplikannya kita masukin juga. Gue ngeriak bertiga. Kalian lihat deh gerakan bibir kita bertiga itu nggak ada yang ngomong. Tiba-tiba ada kayak suara gue masuk. Ngomongnya? Caca. Halo warga-warga Jagat Sukmo, selamat datang lagi di channel kita Jagat Sukmo. Kali ini kita kedatangan lagi warga Jagat Sukmo yang mau menceritakan pengalaman horornya. Kebetulan dia udah pernah datang nih. Di episode sebelum ini, warga ini udah pernah menceritakan pengalaman horornya. Kali ini dia mau menceritakan kembali cerita pengalaman horornya yang ada di studio musiknya gitu. Jadi langsung aja kalau kalian penasaran, jangan stop video atau terima resikonya. Jagat Sukmo. halo Bang Riz, selamat datang lagi di channel kita. Thank you. Katanya lu punya cerita horor lagi kan? Gua ada nih kejadian nih. Nah, kebetulan gue juga sama Bang Riz nih kan satu profesi lah. Kita sama-sama musisi, produser juga kan. Produser. Nah, kebetulan setting tempat yang akan diceritain ini sering gue datengin juga. Tahu persis. Lo tahu persis. Ya rumah kedua lah gitu ya. Nah, gue akan kita akan denger dulu cerita dari versinya Bang Riz. Gue juga punya cerita soalnya. Gue juga punya cerita. Wah, lu nggak tahu lu? Diem aja. Nah, gue baru ceritain di studio ini nih. Gue duluan ya. Yuk, langsung aja lu ceritain. Nah, jadi nih balik di tahun 2002 udah pandemi dong ya. Ini sebelum 2019 adalah ya layaknya orang normal mau rekaman lah, datang lah. Mas, mau rekaman dong Mas. Ya udah, saya mau rekaman tapi cuman piano mau vokal. Oke. Ini lu bisa jelasin dulu nggak setting studio lu di mana? Nggak perlu jelasin daerahnya deh. Daerahnya. Jadi settingan studio gua itu di bawah tanah kebetulan basement. Ya. Jadi cuman ruangan studio musik doang di basement. Jadi nggak ada ruangan lain. Jadi sisanya tanah lah. Nah, jadi ini ruangan gua ada 2. Lo pertama masuk ini ada 3. Ruang tunggu, ruang control room. Kalau musician tahu nih control room itu apa. Nah, ini buat yang live recording. Live recording. Jadi ada 3 ruangan. Nah, gue biasa di sini karena gue operator. Di ruang control room. Di tengah control room. Nah, yang live recording. Nah, jadi ini ceritanya nih si pemain si vokalis ini udah bawa materi piano. Jadi materi lagu musik sudah dikasih ya. Jadi tinggal nyanyi dong. Tinggal nyanyi. Mas, ini Mas saya kirim datanya nih Mas ya lewat WA kan bisa kan buat nge-guide kan. Betul. Rekaman lah. Kalau habis rekaman lu pasti preview dong. Review. Akhirnya preview kita bareng-bareng. Di menit sekian gua hard disk, lu tau kan hard disk gua yang ke format sayangnya guys. Ke format bukan hilang. Format. Yang hancur tuh. Benar. Iya. Kalau enggak gua bisa. Gak ada bukti jadi. Tapi tidak apa-apa. Kita dengerin lagi. Nah, jadi pas kita lagi rekaman normal aja. Rekaman nih nyanyi wah. Selesai rekaman, Mas preview dong Mas gitu. Udah gue play kan biasa tuh, spacebar. Dengerin lagu normal. Tiba-tiba nih gue denger karena kesaru ada piano kan. Kita preview pasti kan ada playback backsoundnya kan. Kok ada bunyi ngeng. Sorry Mas, bentar Mas ya. Gue solo dong. Solo musik. Vokalnya doang. Vokalnya doang dong. Oke. Pertama musiknya dong. Mas ada suara biola nggak di backing track? Enggak Mas, saya yang main kok. Pianonya dia sendiri yang ngetik. Dia ngetik piano. Terus?
Tapi gue dengar ada suara biola. Gue solo, playback ya. Gue solo, suara piano doang. Di menit yang gue denger. Ada? Gak ada, gue bilang. Lah, kok gak ada? Kebetulan dia bukan file Piano MIDI doang. kan? Ya, oh bukan file MIDI. Di File audio. Masuk akal dong kalau bocor gitu kan. Nah, gue ngecek. Lu soloin? Gak ada. Gue pakai Spectrum Analyzer kok gak ada di frekuensi tersekian tuh gak ada suara biola. Oke. Gue soloin lah vokal dong. Di suara vokal? Anjir ada biola lu, Pak. Studio gue gak ada instrumen biola. Coba sebelumnya lu jelasin dulu buat orang-orang yang awam studio kan. Itu kalau take vokal itu kira-kira berapa persen akan ke record suara lain? Dari studio lu lah? Gak ada. Gak mungkin? Pertama, lo kalau misalnya masuk studio gue itu bener-bener dead room. Dead room ya? Jadi gak ada suara reverb. Yeah. Jadi orang luar pun ya sebelah tembok gue ya udah tanah dong. Mau ada demo di atas juga demo juga bakalan ada suara. Karena dia juga di basement guys. Basement jauh itu nggak ada suara lah, nggak ada suara, intinya nggak ada suara. Dan gue nggak pernah nyimpan instrumen biola. Oke. Jadi ya menurut lo deh, menurut Ngana ada nggak bisa bakalan masuk suara biola? Nggak mungkin. Jadi nggak kan? ada kemungkinan sama sekali buat masuk suara biola gitu ya? Makanya gue sedih banget tuh hard disk gue harus ke format waktu itu hilang. Itu masih ada itu suara. Jadi kayak misalkan nyanyi la itu ada yang anjir dari mana udah rilis belum tuh lagunya? Akhirnya take ulang. Mau nggak mau take ulang. Cuman kan datanya kalau lo rekaman kan datanya kan masuk ke DAM ya. Iya kan ke DAM crash gitu kan. Masih bisa dibuka lah. Bisa lo buka lagi kan. Nah ini gue masih nyimpan. Cuman ke format. Ada suara biola. Itu gue bener-bener ini dari mana asal? Dari handphone? Gak ada. Kan gue nggak pernah ngizinin orang bawa handphone. Kecuali kalau dia bawa lirik. Lo harus airplane mode ya, jadi nggak mungkin masuk suara ringtone handphone atau apapun tuh nggak mungkin video keputar gitu. Dan kalau misalkan emang ada suara biola, paling lo mau masukin sampel, cuman dia nggak perlu suara sampel biola. Ya gue nggak bakalan. Cuman piano doang. Itu masuk. Dan itu benar-benar tuh bukan jelas ya, tapi lo ngerti nggak sih kayak misalkan lo lagi nyanyi di mikrofon di sini, gue kayak lagi main biola di situ. Jauh-jauh gitu ya. Kayak jauh gitu, samar gitu. Itu benar-benar lumayan berasa itu. Kira-kira siapa tuh yang main biola? Gue nggak tahu, tapi ini gue ada cerita lagi. Cerita lagi. Ntar lu, itu kejadiannya yang biola dulu deh. Itu jam berapa? Gue lah lo tau kan, gue rekaman pernah nggak gue sekarang rekaman di atas jam 9, nggak pernah dulu kan? Iya, gue jam 9 malam pasti gue selesai keluar pasti udah terang. Ya lo ngalamin juga lah. Berarti itu klien dari malam ke pagi ya? Malam ke pagi, shift malam lah, shift malam. Kan gue buka shift malam biasanya jam berapa sih? 9 sampai jam 3, kadang-kadang bantai 2 shift sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, nah itu kehidupan sound engineer. Terus apa lagi? Yang masih settingnya di studio lo itu ya? Studio gue, kalau dulu, amal lo kan? Yang mana tuh? Yang rekaman jadi suara lagi. Oh iya. Lu aja yang ceritain nih, kan lu narasumber kita nih. Nah jadi ada rekaman, ada klien. Ada klien, dia trio ya. Dia trio, tapi take-nya satu-satu kan? Trio, cuma kan kita mengantisipasi karena ini newbie, jadi mendingan lu nggak usah harmoni secara langsung. Betul. Jadi satuan. Jadi satu orang lah masuk ke ruang recording. Nah, jadi kondisinya itu ada satu cowok sama dua cewek. Nah, aman si laki, si cewek kedua aman. Ini si Mawar lah, sebut saja si Mawar. Sebut saja Mawar. Mawar lah masuk dang, begitu kan. Udah nyanyi kayak biasa ya rekaman kan. Dar. Awalnya kalau kalian orang sound engineer juga, lo kan pasti bilang, lo bego lo, sample rate lo kali bermasalah, sample rate 48 lo masukin jadi 44 gitu. Kenapa emang hasilnya? Bukan. Nih, jadi 44. Gue rekaman selalu di 48 kan, karena gue nyari high quality kan. 48 baru gue downgrade ke 44. Nah, sebelum gue apa-apain masih raw di 48 Hz. Gue rekam normal 24 bit, masuk cewek. Ya, pas kita cewek kan. Pas kita preview itu suara laki. Ya. Ada lu kan? Iya, ada gua di situ. Bayangin guys, yang take di mic cewek, yang nyanyi cewek, pas di preview suara cowok. Itu sampai kita stop ya recording. Sampai stop. Akhirnya kita makan. Iya, kita makan karena nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Malam. Ya kan? Dia tuh selalu shift malam. Shift malam ya Saru ya? Si Mawar itu ya? Si Mawar itu selalu datang malam. Gue tantang nih, pokoknya gue tantang semua sound engineer bisa jelasin nggak? Secara teknis. Pertama, kenapa bisa masuk suara biola padahal nggak ada instrumen biola? Betul. Biolanya aja nggak ada di studio. Biola nggak ada. Kedua, suara cewek. Bukan sample rate ya? Sample rate nggak ada masalah, gue project yang sama loh. Project yang sama, tiba-tiba keluarnya suara cowok. Yes. Audio kita record di project yang sama juga. Project yang sama. Kecuali lu dapat lemparan klien. Betul. Ya, ngasih 44, terus kita buka di 48. Betul. Beda dari AW atau apa enggak? Ini kita yang record. Jadi ketika preview di ruang kontrol, suaranya jadi suara laki pas preview itu gila sih.
Gila, ternyata studio lu tuh bersejarah ya. Bersejarah, ya begitulah. Iya. Tapi udah menghasilkan banyak sekali artis-artis dong. Betul, Artis-artis. Ya seniman-seniman single-single yang bikin, wah itu udah banyak. Jadi kalian kalau mau recording jangan ragu, itu cerita itu hanya itu. Betul. Hanya cerita belaka. Hanya belaka. Ya, jadi walaupun banyak cerita horor-horor ya di studio lu, tapi ya itu cuma sekedar cerita aja lah guys. Jangan bikin kalian jadi nggak mau. Toh nggak merubah hasil. Toh nggak merubah hasil. Tetap banyak. Itu cuma 1-2 doang cerita kayak gitu. Nah, bahkan seru loh. Seru. Ada kayak gituan. Itu ya kan? bener. Jadi cerita kan? Biasa. Oh, gue tahu nih. Gue pernah cerita nih. Apa ini berhubungan dengan K-pop nih. Tapi ntar dulu, gue masih mau tanya yang tadi dulu. Itu sorry cewek itu suaranya emang ngebas kali. Nah, kalau suara cewek ngebas, itu kan apa kalau cewek tenor bla 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 lah. Itulah. Itu gua hafal. Nah, cuman ini masalahnya teksturnya berubah. Oke, iya. Secara tekstur. Jadi itu benar-benar kayak seperti orang lain, guys. Karena gue denger juga ini yang jadi engineer-nya kita berdua. Iya. Gitu. Jadi itu yang operate lu kan? Iya, yang operate lu. Operate gue ya kali ya. Iya, gue. Ya pokoknya gue ada di situ lah. Iya, lo ada di situ. Jadi itu bener-bener ya orangnya juga bukan orang asing, nah itu memang teman kita lumayan sering lah datang ke studio kita. Asli itu berubah. Terus kita ya tahu lah suara cewek itu kayak apa sebenarnya. Betul, iya. Dan tiba-tiba kok bapak-bapak yang dinyanyikan lagu itu, tapi suaranya jadi suara bapak-bapak. Suara bapak-bapak dengan intonasi yang sama ya? Betul. Lagunya juga lagu itu. Lagu yang sama. Cuman suaranya aja jadi suara bapak-bapak. Sampai sekarang gue nggak bisa jelasin secara teknis ya. Iya. Dan gue tanya sama rekan-rekan sound gue, nggak ada yang bisa jelasin. Ya. Itu memang fenomenal lah ya. Iya, fenomena alam. Betul, fenomena alam ya. Nah, kalau ada yang sekarang nih, lu masih mau denger yang lain nggak nih? Nah, tadi lu kan bahas ini kan, pasti jadi gini, lu masih ingat gak sih di K-pop tuh ada lagi MV, lagi rekaman EXO, ada suara masuk juga. Nah, iya. Nah itu kan kasus sudah banyak. Itu sudah banyak. Sebenarnya di dunia recording itu lumrah. Mungkin kalian yang teman-teman engineer juga pasti yang ngalamin. Share dong di komentar. Share di kolom komentar. Nah, kalau mau datang juga nih studio juga boleh, ya kan, ceritain. Betul, Jagat Sukmo. Nah, lanjut cerita lo yang lagi video reaction kan? Nah, ini ada buktinya nih. Ini seru nih. Ini gue nggak tahu deh, teman-teman kalau punya kasus yang sama, gue juga pengen tahu sih penjelasan tentang ini. Karena ini gue ada bukti. Ya. Ini kalau kalian nanti mungkin lo nanti gua kasih linknya atau nanti kita masukin aja. Oh, cuplikannya. Ini abis ini ya, cuplikannya gua kasih nih ya. Nah jadi gimana? Ini gue reaction pada umumnya. Gue reaction K-pop, gue ngundang. Ini jatuhnya klien gue. Oh, klien lu suruh reaction. Iya. Terus. Reaction lah. Gue reaction waktu itu namanya EXO. EXO, judulnya Damage Medley kalau salah. Iya. Gue reaction tuh sekitar setengah jam kurang lebih. Ngobrol biasa nih. Gue rekaman biasa aja. Gue rekaman, gue upload kayak biasa. Dan notes-nya lu tuh nggak pernah ngedit kan? Gue orang malas ngedit. Iya. Jadi gue mungkin teman-teman content creator juga tau lah. Pakai streaming software. Streaming software gue langsung masukin, langsung gue upload lagi kalau di YouTube kan. Nah ceritanya jadi gue bilang sama klien gue, bro boleh bantuin gue ini nggak bikin konten? Iya. Reaction biasa nih kayak gini, reaction depan kamera, react bla 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 bla. Aman gue upload. Nah jalan 3 hari gue buka notification, anjir di kok rame. 500 apa? 500 komen guys. 500 komen. Gue bilang, ini ada apaan 500 komen? Gue buka kan. Ramenya, bang, menit sekian. Sekian kenapa nih? Gue ada upil kan gitu. Kalau gitu kan. Ngechat sekali. Iya, gue ngechat sekali. Gue buka kan. Ada apa-apa? Bang, lu gak denger tuh ada, kita lagi ngecengin orang namanya Caca. Iya, Caca. Ini lu boleh buka, ini di menit 20.15. Kalian dengar sendiri. Gue saranin pakai headphone. Nggak usah pakai headphone juga. Nggak usah pakai headphone juga. Nanti nih cuplikannya kita masukin juga. Gue ngeriak bertiga. Kalian ngeliat deh gerakan bibir kita bertiga itu nggak ada yang ngomong. Tiba-tiba ada kayak suara gue masuk. Ngomongnya? Caca. Paling kecil. Yes, benar. Paling muda. Iya, paling kecil. Nah, gue penasaran jujur aja komentar dari cewek dulu deh. Gue penasaran jujur aja komentar dari cewek dulu deh. Caca. Dan suaranya kayak gua. Iya, suaranya kayak gua kan? Timbrenya timbre lu. Kayak gua. Iya. Suaranya kayak gua. Dan gua nggak pernah edit. Dan kalau kalian perhatiin bener-bener di videonya itu beneran Bang, lu lagi ngomong yang lain atau lu lagi diam ya? Yang jelas tidak lagi melafalkan Caca. Iya, gua nggak melafalkan itu. Iya. Kalau nggak, itu jelas banget sih. Kecuali gua artisnya dari Caca. Ini enggak. apa?
boneka. Fenty apa kayak itu? Fenty. Iya gitu. Nah, ada lagi nggak lu cerita dari studio lu? Dari klien-klien lu lah mungkin yang ada pernah sharing ke lu sebelum masuk ke cerita gua. Selain itu sih enggak sih, kayaknya mungkin gua nggak sadar kali. Nah, dengar-dengar kan katanya ini by the way ini bangunan baru kan? Bangunan baru? Iya, studio lu yang di Studio basement. baru. Sebelumnya kan di atas kan? Iya. Sebelumnya Iya. di apa? Garasi. Di garasi, makanya Garasi. namanya Garasi. itu nggak? Sebut dong, itu, Garage Sound Garage Sound Lab ya. Kalau kalian Iya. mau rekaman tuh, wah harganya bagus banget. Wah, Bagus. operatornya keren-keren banget. Mau bikin musik. Keren banget, cuma gua doang. Iya betul. Lagi muji diri sendiri. Oh, iya. Tapi boleh lah. Tadi kan itu cerita dari lo ya. Okay. Nah, gue juga pernah punya pengalaman nih guys di studionya dia. Jadi waktu itu gue sama adalah seorang klien yang lumayan sering lo kenal juga ya. Abang-abang kita ini lah. Oke. Dia pernah recording. Suatu saat itu gue recording sendiri sama si klien ini, cowok. Ya, lu lagi main tenis. Oke. Terus Bagus, pokoknya intinya pas gua mau ke atas itu pagar kekunci guys. Jadi gua nggak megang kunci pagar ya. Oke. Jadi Oh iya, karena gue yang megang. Iya, karena lu megang, lu lagi pergi lah. Lagi pergi. Gitu kan. Terus gua lagi di atas. Ya udah akhirnya gua ke atas dan kondisi rumah tuh memang lagi kosong. Rumah dia gede guys, gede banget dan itu kosong. Semua lagi pada pergi lah di rumah itulah, penghuninya lagi nggak ada orang. Ya udah gue nunggu di atas, bukan di basement. Studionya di basement, naik tangga. Ada Ini seperti lu udah kelar recording? udah kelar recording. Oh, udah kelar. Itu situasinya Berarti udah abis pulang? maghrib lah, jam 7-an Si gitu. klien udah pulang? Gue sama klien itu nggak bisa keluar kan, dikunci. Oh iya, sorry. Digembok. Oke. Iya. Pagarnya digembok. Oke. Gue sama klien nggak bisa keluar. Mobil klien nggak bisa dikeluarin lah karena lu gembok pintunya. Ya udah akhirnya nungguin dia. Gue udah hubungin dia. Ya mungkin ada jarak antara dia. Gua nunggu sampai dia datang tuh hampir 30 menitan lah. Oh, ya. nggak terlalu lama-lama. Nggak terlalu lama banget. Oke. Nah, kita duduk lah di situ di apa tuh namanya? Ruang tamu depan ruang lah ya. tamu lah, Ruang tamu lah. Di situ ada kursi di depan, gue duduk. Nah, ini kayak gini lah, gue duduk sini, di sebelah kanan gue tuh parkiran mobilnya dia. Oke, iya. Ya, parkiran mobil lu. Oke, terus. Ya kan, di situ ada dua mobil terparkir dan ada pintu masuk kedua ya itu ya di situ. Iya, ada akses pintu lah, masuk ada dan akses itu juga. memang gelap di situ. Emang selalu kita matiin. Selalu dimatiin. Parkiran itu selalu matiin. Selalu matiin ya Selalu pakai matiin. garasinya. Jadi ini gua duduk di sini, sebelah kanan garasi, depan pagar. Depan gua pagar. Iya, Sepi iya, juga di tahu. luar lagi nggak ada Iya, banyak iya. yang lewat. Kayaknya maghrib deh. Maghrib atau sebelum isya gitu-gitu lah. Iya, Pokoknya lagi kayaknya sepi-sepinya. sebelum jam 7 malam lah. Iya. Intinya udah studio juga udah gua mati-matiin lampunya. Udah kita duduk situ ya main handphone. Jadi lu kan ruang tamunya ada dua ya, ruang tamu bukan ruang tamu ya, set meja set tamu lu meja ada buat dua. nongkrong doang lah. Ya satu sebelah sini, satu sebelah kanan sana, yang iya. benar-benar nepet sama garasi. Nah, gue duduk sini, klien gue duduk yang sebelah sana, yang dekat sama parkiran mobil dan garasi dan pintu satu lagi itu. Terus gini, gue lagi main itu. Emang nggak ada orang ya? Dia bingung nih, si abang ini bilang, emang beneran Van nggak ada orang? Nggak ada bang. Oh ini dikunciin kita. Tadi saya lupa ngambil kunci gembok. Oke. Oh gitu. Masa sih? Dibilang gitu. Emang beneran? Udah ada. Nggak ada bang. Udah kita ngomong. Udah. Gua masih main handphone lagi. Maksudnya udah kita udah capek juga ngobrol ya di bawah kan. Jadi gua main handphone, dia main handphone. Dia nanya lagi. Coba tanya dia. Jangan-jangan ada. Terus gua nggak ada bang. Emang. Gue inget sih lu Iya, WhatsApp gue. Iya. Iya, Emang nggak ada bang. Nggak ada orang. Ini beneran nggak. Kalau ada orang kan kita bisa keluar. Gitu. Betul lah. Enggak, Van. Aku lihat dari tadi tuh ada. Iya, aku lihat tuh dari tadi tuh ada ibu-ibu Di balik mobil. bukan ngintip dari pintu lu itu loh. Jadi kayak gini-gini ngintip. Itu gudang sih. Itu gudang. Itu gudang kan? Itu gudang. Ya jadi gua merinding nih. Ini karena gua yakin banget dia nggak bakal bohong. Dia orangnya Iya, iya. dia Gua dokter. gua kenal Dia dia juga. serius lah. Ah. Terus dia bilang itu kayak ada ngintip. Cewek, Ibu-ibu. cowok? Oh, dan ibu-ibu. dia kira itu pembantu lu. Ibu-ibu. Iya. Dia jelasin secara spesifik. Ya dia bentuknya. karena gelap juga nggak. Jadi Oh, kayak siluet kayak lah, gitu. siluet Jadi gitu. dia berasanya nih ibu-ibu nggak kayak ada tapi takut negor kita gitu loh. Kayak Oke, pembantu malu gitu. Iya. Iya, iya, ngerti. Terus ya itu ada tuh kayak udah tadi aku lihat kayak ada ibu-ibu di situ. Terus gue langsung nggak ada bang. Hah masa sih? Dia juga Gue pastiin hari itu nggak ada orang. nggak ada. Ya iyalah kalau Cuma gue lu udah doang. keluar gue 30 Iya. menit di depan rumah lu tuh. Nggak mungkin. Iya nggak mungkin nggak ada orang. Iya kan? Dan itu pintu dikunci. Pintu dikunci. Ya lu yang mana sih? gembok. Yang paling pojok situ kan? Iya yang ada mobil lu itu. Nggak mungkin keluar dari situ, Sas. Itu masalahnya itu pintu selalu dikunci. Selalu dikunci. Selalu dikunci. Ya jadi dia kayak ngintip gitu katanya. Dari tadi ada ibu-ibu ngintip di situ kata si abang itu. Terus gue langsung nggak ada bang. Terus gue langsung WhatsApp lu kan. Iya. Bang lu di mana nih? Ini dari tadi di kata Emang nih bang. rempong banget sih Iya, WhatsApp mulu. Iya kata kata si abang ada yang lu ada orang apa? Nah, ada ibu-ibu ngintip ini tadi katanya. Serem banget sih.
Sumpah gue langsung merinding gitu. Terus tapi kayak kalau lu udah di situasi yang kayak gitu, lu nggak jatuhnya jadi kayak ya udahlah, udah buruan deh. Gitu Iya kalau mau sih, lihat iya lihat sih. deh. Benar, Kalau enggak ya udah, diam aja. Ya udah. nggak usah ngintip lagi lu gitu. jadinya kayak berani tapi takut gimana Iya, sih? iya, ngerti Perasaan sih. lu campur aduk kayak gitu. Jadi gitu. Tapi emang pada bilang ya, pada bilang tuh kan, sorry, Ya, mic lu jatuh. sorry. Jadi pada bilang suka banyak yang ngalamin kayak gitu sih, yang ngalamin kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue studio kan suka water break, gue ke atas ya, lo tau kan? Kalau gue minum bentar ya. Oh lu ninggalin klien lu di bawah? Nah, ini klien gue, misalkan yang suka buat cover kan berarti cuma sendirian kan? Nah dia suka cerita, kok hawanya rada ini ya, gitu. Tapi lu meras ya di basement soalnya. Basement, gitu. Ya gue nggak ngerti juga lah, ini sekedar cerita sih. Tapi selain itu ya hasil rekaman gue bagus. Rekaman nggak ada, harus tetap bagus. Ya, Garas Sound Lab ya guys ya, kalau kalian mau bikin single bebas langsung aja di ini IG-nya gue masukin ya. Oh, nih IG-nya boleh. Garas Sound Lab. Thank you. Gimana? Masih ada cerita lagi nggak tentang yang settingnya di situ ya, di studio Setting itu? studio ya? Setting studio apalagi ya? Paling sebenarnya sih standar suara-suara noise aja sih. Iya, Rekaman kan apalagi selain audio Iya, kan? iya. Paling noise standar. Yang paling yang ngeri itu yang suara violin sama suara violin jadi sama yang bapak-bapak ini, sih. suara bapak Caca Iya, itu. iya. Kalau Kalian cek- penampakan gitu ya pasti banyak lah ya. Banyak cerita lah, itu banyak lah. Sekelebat pasti ada lah ya. Banyak, Di setiap rumah juga, setiap studio Pasti pasti ada. juga. Ya percaya nggak percaya lah, Iya. gitu kan. Gitu. Oke, thank you banget Bang. Gila cerita lu serem banget sih. Tapi studio lu keren banget sih. Bagus. Gua jamin. Ya, dan ini Bang Kris ini juga punya YouTube channel nih guys. Oh, iya? YouTube channelnya di Kris Lukita. Kalau kalian suka Thank you. K-pop, suka musik, Betul. penasaran sama sound engineer, Ya, kalian POV dari sound engineer. POV dari sound engineer, kalian mampir aja nih. Ini YouTube-nya nih, gua masukin sini nih. Kris Lukita. Langsung aja di-subscribe dan kita punya sesuatu nih untuk lu Bang. Karena sudah datang dan bercerita Wah, dua jangan kali bercerita ya. Jangan dong. Jangan. Oh, iya. Oh, gue lebih paksa gua dong, paksa. Iya. Lagi lawak. Gua kalau sama dia emang lawak mulu guys. Nih, thank you banget Bang. Wah, thank you. Sudah datang Salam ini dong, body biasa. care lah, satu set body care. Serius lu? Buat lu biar lu makin cemerlang gitu. Tulang gue mulus dong nih. Yoi, gitu guys ya. Nah, kalau kalian juga punya cerita-cerita horor yang bisa kalian ceritain di studio kita, langsung aja DM kita di Instagram kita di sini. Jangan lupa di-follow juga. Atau kalian punya cerita tapi kalian malu cerita di depan kamera, nih di bawah tuh ada link guys. Di kolom description tuh ada link, kalian klik aja, di situ nanti akan diarahkan untuk kalian bisa ketik cerita-cerita kalian dan nanti kita bacain. Gitu ya guys ya. Dan lupa di subscribe channel ini juga. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen di bawah. Komen itu gratis, komen apapun yang kalian mau, cerita horor juga boleh di kolom komen. Dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe channel ini. Dan thank you Bang, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.